Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para ibu-ibu yang sangat luar biasa. Oke, izinkan saya untuk memaparkan materi yang tadi sudah pada memaparkan materi. Kemarin kita belajar mengenai profil Pancasila, kemudian belajar yang memerdekakan, terus kemudian tadi belajar modul ajar, kemudian capaian pembelajaran dan sebagainya. Nah, izinkan saya untuk kali ini saya memaparkan materi tentang struktur kurikulum karena di dalam pembelajaran otomatis kurikulum itu sangat diperlukan untuk jalannya pembelajaran di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk kita ice breaking dulu ya Bu ya, enggak apa-apa ya, biar lebih ini. Oke, ice breaking-nya tangannya seperti ini. Semuanya tangannya seperti ini. Monggo Bu Ida di depan layar. Gini agak direnggangkan, jadi jangan mepet. Kemudian, nah yang 4 itu, yang 4 tetap ini, tetap apa namanya menempel. Nah yang satunya gini, yang misalkan yang kelingking diputar-putar, bisa enggak Bu? Ke kanan, yang lainnya tapi nggak boleh gini ya, nggak boleh lepas ya. Yang lainnya gerak. Ya, gerak nggak apa-apa, yang penting nggak lepas Bu. Nah kemudian lanjut yang ini Bu, bisa enggak yang jari manis? Saya juga agak kesusahan. Nah kemudian lanjut Bu, yang lainnya nempel, terus kemudian yang ini. tengah lancar. Ya, yang tengah lancar ya. Kemudian jempol juga lancar. Ya, sudah Bu, terima kasih. Ya, telunjuk juga tangan. Kita mudah-mudahan lebih rileks ya Bu ya. Ice breaking tadi intinya adalah menguji kefokusan kita dan apakah kita tuh fokus dalam sama sesuatu gitu. Ya Bu ya, setuju ya? Oke. Setuju. Saya lanjut untuk memaparkan materi. Coba saya share dulu materi saya. Mudah-mudahan bisa. Ya, sudah ya Bu, kelihatan ya? Oke. Kelihatan Bu, kelihatan. Oke. Ya, struktur kurikulum di SMK Pusat Keunggulan. Nah, karena kita sebagai SMK Pusat Keunggulan, otomatis kurikulum itu sangat menentukan kualitas kita peserta didik yang akan dicapai nantinya, kemudian dari sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, dan nanti outputnya itu adalah hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Tuh. Nah, dalam struktur kurikulum di SMK Pusat Keunggulan itu juga disesuaikan dengan prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran ini tidak lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila agar terwujudnya peserta didik yang mandiri, yang berakhlak mulia, kemudian religius dan sebagainya itu. Nah, untuk mencapai itu, nah prinsip pembelajaran itu sesuai dengan yang dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Dan kemudian relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, tadi yang ini sudah ya. Nah, untuk yang ketiga ini, yang selanjutnya yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif,
itu pembelajaran yang baik, tidak terus-menerus berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Dengan menjadi fasilitator, apalagi kita sebagai guru ya Bu, jadi tidak melulu untuk menyuruh atau memberi instruksi siswa, tetapi kita juga bisa menjadi teman atau memberikan bimbingan dan biar mereka itu semangat dalam belajar, dan guru itu tidak seperti ya tadi guru dan murid, tapi lebih kepada bersahabat seperti orang tua, kemudian juga guru dan sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk memotivasi mereka. Kemudian pembelajarannya relevan, tadi sudah. Kemudian selanjutnya, nah, dalam struktur kurikulum, rencana atau rancangan dalam menyusun kurikulum itu tidak lepas dari pemangku kepentingan. Nah, siapa saja sih yang terlibat dalam menyusun struktur kurikulum? Ada yang tahu nggak, Bu Ida, Bu siapa, Bu Desi? Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Iya, Bu. Waka kurikulum, Bu. Ya, maka kurikulum otomatis ya, Bu ya. Terus selanjutnya Guru, Bapak Ibu Bu. guru. Bapak Ibu guru diperlukan Bapak ya, Ibu guru. karena memang nanti kan yang langsung bertemu langsung kan dengan siswa itu adalah guru. Kepala sekolah perlu nggak, Bu? Perlu, nanti yang untuk nanda tangani. Ya. Ya, istilahnya Mendukung ya, itu Bu, ya. Berarti kebijakan kepala ya, sekolah Bu perlu. ya. Penentu kebijakan kan kepala sekolah. Terus selanjutnya, Bu, apa cuma 3 itu saja? Ya, Judi perlu nggak, Bu? Judi kalau memang SMK ini membutuhkan, kira-kira perlu nggak? Di sekolahnya Bu Ida gimana? Judi diperlukan nggak? Dilibatkan nggak? kalau kerjasama ya, Ya. tetapi sampai saat ini belum. Oh, belum. Ya, ya. Nah, ini pengalaman di sekolah kami ya, Bu, ya, di sekolah saya. Karena judi itu memang perannya itu utama banget, karena anak didik kita itu benar-benar, apalagi sekarang ada sekolah industri, Bu. Jadi mereka yang menginginkan untuk belajar di industri langsung itu judi itu sangat dilibatkan sekali di sekolah saya. Jadi ketika pembentukan struktur kurikulum itu didatangkan judi. Nah, kebetulan setahun ini untuk tahun ini itu anak didik yang baru masuk itu di data siapa saja yang menginginkan untuk masuk di sekolah industri. Mereka langsung diterjunkan langsung ke lapangan. Jadi kalau biasanya kan PKL ya, Bu, kelas 2 ya. Itu kalau misalkan di sekolah jenengan itu. Nah, kalau di sekolah saya ini kebetulan baru itu dari kelas 1 tuh bisa masuk di sekolah industri. Mereka langsung diterjunkan langsung ke lapangan. Kebetulan kami pusat keunggulannya kan ini bisnis dan pembelajaran, bisnis dan pemasaran. Nah, itu kita kerjasamanya dengan pihak swalayan, yaitu supermarket yang ada di kabupaten kita, di kabupaten kami. Nah, itu peserta didik diterjunkan langsung di sana, kemudian mereka dikasih pembelajaran tentang bagaimana bekerja di supermarket itu selama 1 bulan, dan ada fee-nya untuk anak-anak itu. Jadi selama 1 bulan itu mereka tidak hanya mendapatkan pengalaman bekerja, tetapi juga mendapatkan upah dari pihak swalayannya. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah itu dari tahun ke tahun itu pihak judi selalu dilibatkan. Untuk Bu Desi gimana? Apa hanya PKL saja atau gimana? Selama ini baru PKL, Bu, untuk kelas industri baru rencana. Oh, jadi iya. realisasinya belum. Ya, karena diadakannya kelas industri itu selain kita kan swasta, Bu, jadi selain ini juga menarik perhatian orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah kita gitu. Jadi apalagi sekarang sudah adanya embel-embel
SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu menjadi daya tarik sendiri orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah kita. Gitu. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi dari mereka itu? Maksudnya pemangku kepentingan itu yang dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, kira-kira apa? Kayak kepala sekolah, terus kemudian guru, wakil kurikulum. Nah, itu peran dan fungsinya apa, Bu? Kalau menurut saya kalau wakil kurikulum ya mengkoordinasi guru untuk membuat bahan ajar, modul ajar. Nanti dia yang akan menyatukannya dalam, kalau zaman dulu ada kurikulum yang lama ada EKTSP, jadi membuat EKTSP 1, buku 2, buku 3, seperti itu mungkin. Ya, benar sekali Bu Desi, bagus sekali. Ya, memang semua itu perannya sangat penting ya. Mereka itu sangat penting perannya. Maaf tadi ada telepon sebentar. Nah untuk ini peran dan fungsi guru dalam penerapan kurikulum saya bahas satu persatu ya. Untuk peran dan fungsi guru sebagai aktor yaitu sebagai pemain, karena mereka yang akan bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan siswa, sehingga guru itu perlu dilibatkan dalam penyusunan kurikulum. Nah, kemudian guru sebagai leader juga, guru itu juga sebagai pemimpin kelas seperti kita ya Bu. Tadi saya bilang guru itu sebagai orang tua, sebagai teman, kerabat, kemudian sebagai guru sendiri. Nah, itu jadi dan juga sebagai pemimpin di kelas, agar guru itu harus menguasai dan mengendalikan dalam mengarahkan kelas, kemudian agar tercapainya tujuan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Kemudian guru juga sebagai instruktur, membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahui. Nah, itu peran guru itu sangat besar ya, karena memang semua apa-apa itu ada di guru. Memang pengganti orang tua. Nah, kemudian peran berikutnya adalah guru sebagai integrator. Integrator di sini adalah memadukan semua pihak antara bekerja dalam sistem, banyak sekali komponen yang terlibat di dalamnya. Nah, ini nanti guru itu bisa sebagai istilahnya apa ya namanya? Kalau sama kepala sekolah, sesama murid itu ini apa? Perannya itu sebagai perantara seperti itu. Nah, kemudian guru sebagai motivator tadi, guru itu harus mampu memberikan motivasi, semangat dan dorongan kepada siswa untuk belajar dengan baik. Nah, dari peran guru ini sehingga guru itu mengetahui apa yang ada di perkembangan siswa. Kemudian nah itu nanti penyusunan kurikulum disesuaikan dengan aturan pemerintah, kemudian didiskusikan dengan apa namanya, para pemangku kepentingan. Nah, kemudian oh ya ini tadi agak ke ini ya, kita lanjut untuk peran dan fungsi kepala sekolah. Tadi slide-nya agak kemajuan, jadi kita nggak apa-apa ya dibolak-balik, yang penting mengenang. Nah, untuk fungsi dan peran kepala sekolah, kira-kira ada yang tahu nggak, Bu Ida, Bu Desi? Ya, saya langsung jawab saja ya. Ya. Nah, tadi kan di awal sudah saya singgung, yaitu peran kepala sekolah itu sebagai pemangku kebijakan juga, nanti yang menentu kebijakan. Selain itu kepala sekolah itu adalah manajer di sekolah, karena kepala sekolah itu bertanggung jawab semua yang terjadi di sekolah, baik penerapan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan lanjut itu adalah kerjasama dengan Dudi pun juga hubungannya dengan kepala sekolah langsung. Nah, kemudian sebagai pelaksana eksekutif, seorang pemimpin itu atau kepala sekolah tidak boleh memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi memang harus
saling berkomunikasi, berkoordinasi dengan guru, wakakurikulum, DUDI, dan sebagainya. Kemudian sebagai perencana atau planner, sebagai kepala sekolah itu juga harus bisa menyusun rencana yang baik untuk kedepannya, untuk masa depan sekolahnya. Itu harus bagaimana? Kalau hanya istilahnya kepala sekolah itu hanya nurut dengan menunggu dari aturan pemerintah, ya sekolah itu tidak maju-maju gitu. Atau mungkin kepala sekolah tidak memikirkan bagaimana ya agar sekolah ini bisa maju, mungkin diadakannya kelas industri. Nah, itu salah satunya pemikiran yang bagus untuk sekolah ke depannya. Nah, kemudian kepala sekolah itu juga sebagai ahli atau expert. Kepala sekolah itu harus mempunyai keahlian, terutama yang berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan. Nah, kalau punya relasi yang banyak itu juga perlu ya Bu ya. Kepala sekolah itu kalau relasinya banyak, otomatis nanti imbasnya akan ke masa depan sekolahnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengawasi hubungan antara anggota-anggotanya. Controller of internal relationship, artinya mengontrol di dalamnya. Apalagi kalau kepala sekolah tidak bisa menjaga hubungan yang baik antar guru atau karyawan, nah itu sangat disayangkan ya, nanti kepala sekolahnya nggak bisa memanage anak buahnya gitu. Selanjutnya menjaga jangan sampai terjadi perselisihan. Nah, ini kan tidak mungkin di suatu pekerjaan atau di dalam suatu lembaga itu tidak ada terjadi masalah, itu tidak mungkin, mesti ada masalah. Nah, peran kepala sekolah itu ya tadi sebagai penengah, kemudian bagaimana mengontrol yang baik gitu agar terjadi hubungan yang harmonis. Ya itu ya Bu. Kemudian untuk peran dan fungsi Sek kurikulum. Nah, ini sangat membantu sekali kalau di sekolah saya itu wakil kepala sekolah atau kurikulumnya itu sangat-sangat aktif sekali, karena memang terkadang sebagai istilahnya itu yang pemain lah ya, dari pemikirnya kan dari kepala sekolah. Nah, itu pemainnya itu adalah wakakurikulum. Nah, apa saja sih perannya? Yaitu perencanaan kurikulum. Wakil kepala sekolah terlibat langsung dalam memodifikasi kurikulum yang diberikan pemerintah pusat kepada sekolah. Kurikulum tersebut dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik sendiri yang dilaksanakan secara kolaboratif. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian pengorganisasian kurikulum, di mana tugas wakil kepala sekolah adalah mengatur penjadwalan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Sama ya Bu ya. Dalam pelaksanaan kurikulum, wakil kepala sekolah ikut serta dalam mengembangkan pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan dari hasil modifikasi kurikulum. Kemudian wakil kepala sekolah juga ikut serta dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Dan juga wakil kepala sekolah ikut dalam pengawasan. Wakil kepala sekolah melihat dan mengawasi bagaimana jalannya kurikulum. Ini termasuk dalam pembelajaran, apalagi sekarang pembelajaran secara daring. Nah, itu pengawasannya, pengontrolannya kan nggak semaksimal ketika luring. Nah, ketika daring ini harus benar-benar pengawasannya itu ekstra, bagaimana mengontrol agar guru ini itu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oh, guru ini ternyata tidak pernah melaksanakan pembelajaran atau tidak menerapkan, misalnya nggak pernah ngasih tugas atau apa. Nah, itu juga peran wakil kepala sekolah. Nah, di sekolah Ibu gimana untuk wakil kepala sekolah itu? Sama yang dijelaskan oleh Bu Ulfan. Ya, sebagian besar seperti itu. Satu lagi Bu ya, tadi ketinggalan yang harus dilibatkan dalam struktur penyusunan kurikulum itu pengawas sekolah, kira-kira butuh nggak Bu? Betul, iya. Ya, lupa ya Bu ya tadi ya. Nah, pengawas sekolah itu sangat diperlukan ya, karena kalau ini, jadi saya berbicara pengalaman di sekolah saya itu, pengawas sekolah saya itu sangat rajin sekali mengawasi sekolah saya. Jadi 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali
terjun ke sekolah. Kunjungan. Iya, jadi memang aktif sekali. Namanya Pak Gatot. Nah itu. Tapi saya juga nggak lupa siapa Pak Gatot siapa. Nah, oke, selamat datang Bu Dia. Kita lanjut ya, peran dan fungsi dari pengawas sekolah itu melakukan pembinaan, pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Kemudian melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Kemudian melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah. Oke, itu ya Bu. Sebentar. Agak lemot. Nah, tadi guru sudah. Nah, ini tadi peran-peran dari yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum. Nah, selanjutnya dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan itu adalah dukungan dari guru, kemudian perangkat tadi seperti yang dijelaskan tentang modul ajar, terus capaian pembelajaran, terus dan sebagainya itu, karakter guru, terus kemudian dari kurikulum, dukungan dari, karena kita SMK Pusat Keunggulan, nanti kita juga akan di dukungan dari perguruan tinggi ya, konsultan, magang guru siswa, studi lanjut, penelitian dan sebagainya. Kemudian dukungan dari para komite. Nah, komite di sini siapa saja Bu kira-kira? Wali murid kira-kira perlu nggak Bu? Perlu. Perlu, Bu. Ya, karena memang untuk mengetahui karakteristik siswa ya Bu ya. Jadi yang sebenarnya terjadi di rumah itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian dukungan dari DUDI, dunia usaha dan dunia industri, kemudian keterserapan tenaga kerja, magang, guru siswa dan sebagainya. Tuh. Nah, itu ya. Terima kasih paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, monggo. Nanti ada yang menanggapi. Kalau ada yang mau menanggapi juga, monggo. Terima kasih, saya cukupkan sekian ya untuk presentasi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada pertanyaan, monggo Bu. Atau nggak melulu pertanyaan. Misal mau menambahi nggak apa-apa. Jadi biar nggak usah mikir. Monggo Bu Ida, kalau ada yang mau ditambahkan. Tanya Bu Ulfa. Iya Pak Bu. Berarti nanti kurikulum yang kita sudah punya, apakah harus dirubah secara keseluruhan atau bagaimana ya? Ya, Kan ya Bu. nanti kita berarti bikin kurikulum dengan ini SMK Pusat Keunggulan. Apakah harus dirubah atau ditambahi atau pripun? Ya, bagus sekali ya Bu Desi ya. Mungkin ada yang mau menjawab Bu Ida, Bu Dia, untuk Bu Dia. Mungkin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut, Bu. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu Dia, bagus sekali ya. Monggo Bu Ida, ada yang mau menambahkan? Enggak ya? Ya. Ya, cukup. Oh, cukup. Ya Bu Desi, sesuai dengan yang Bu Dia utarakan tadi, kalau kita mau mengubah semua kurikulum yang sudah dilaksanakan, itu kan sepertinya tidak mungkin, susah juga karena itu juga sudah berjalan. Sesuai dengan Bu Dia yang diutarakan Bu Dia, kalau memang ada yang ditambahkan, ya ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Karena memang sekolah unggulan ini tujuannya untuk lebih mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Gitu. Itu Bu Desi. Ada lagi? Cukup, terima kasih.
Ya, ada lagi Bu? Kalau tidak ada, cukup ya Bu ya. Sudah paham semua ya tentang struktur kurikulum ya. Mudah-mudahan. Paham, Bu. Nggih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan mudah-mudahan pandemi ini segera selesai agar kita bisa bertemu langsung dengan siswa kita, peserta didik kita. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih. Saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu.